ketika kita bicara Otsus Aceh, ini tahun-tahun terakhir setelah berkurang 50% dana yang ada dari 2% menjadi 1%, itu memang sudah langsung kita lihat dampaknya. Dampak ya porsi, kalau secara umum itu untuk pendidikan, untuk kesehatan, infrastruktur, kemudian ya tata kelola, dan juga yang lainnya. Nah ini kemudian menjadi tantangan besar kita ke depan. Selesai 2027. Yang samping harus kita pikir, yang jauh juga harus kita pikir. Itu Muslim namanya. Dimanapun dia, mau dia di Gaza, mau dia dimanapun, kalau Muslim maka pikirkan. Apalagi yang dekat. Yang kelebihan itu beda-beda. Masing-masing ada punya kelebihan sendiri. Nah itulah yang kita akan gali potensi mereka, bagaimana nanti bisa menjadi sebuah kekuatan baru di Aceh. Karena saya pikir kalau kita mulai dari orang umur 40 ke atas agak susah. Kita harus mulai gerakan ini dari anak umur 15 tahun. Walaupun yang muda ini beda-beda ada pemahamannya. Ada yang muda, ada yang pernah muda gitu kan. Beda-beda ya. Kalau versi saya, semua yang sholat subuh berjamaah itu muda semua. Jadi walaupun secara umur itu masih secara umurnya di atas batas pemuda, tapi pemuda itu ialah ketika dia sanggup untuk memanage waktunya. Maka anak muda ini saya sarankan ke depan setiap hari pasang alarm jam 4 pas. Subuh ya, bukan sorry ya. Jam 4 subuh. Jadi jam berapapun tidur, jam 4 tak bangun, wajib bangun. Kenapa? Karena tidak cukup dengan subuh saja. Ada tahajudnya, ada ngajinya sebelum itu. Mandi dengan air dingin sebelum subuh juga berkah itu. Nah ini memang hal yang kecil ya. Atomic habits itu sebuah kebiasaan yang kecil namun bisa membuat pengaruh yang luar biasa. Maka kita mencoba bagaimana gerakan GPS ini mengajak anak muda, tokoh-tokoh, para penasihat pembina yang mau berpikir bagaimana nanti anak muda ini bisa berkiprah. Tidak hanya di masjid tapi di luar juga. Untuk bagaimana kemaslahatan Aceh dan agama ini tetap tegak, dan tadi disampaikan oleh Ustadz terkait dengan umat yang terbaik kan. Tentu ini kita harus pikirkan bagaimana ke depan, maka kita mudah-mudahan semua yang berhadir bisa ikut untuk meramaikan ke depan ya. Insyaallah di Sabtu depan kita adakan di Masjid Al-Hashimiyah. Mungkin saja saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustaz Yusuf Rizal, silakan dengan selamat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Puja-puji syukur hanya kepada Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah. Baik sahabat-sahabat sekalian, yang kami hormati Ustaz Irham, Ustaz Burhan, imam cik kita hari ini, imam muda, kemudian guru-guru Bandung, ada Dr. Asyauki, kemudian ada Ustaz Wardian, dan guru-guru di Masjid Lembata, dan sahabat-sahabat semua, para pemuda dan yang punya semangat muda ya. Sahabat-sahabat sekalian, terus terang pagi ini saya baru tahu temanya itu tadi subuh. Minggu lalu atau kemarinnya sebelumnya Ustadz Irham ada nelpon tapi nggak sempat saya jawab. Kemudian ada beliau WA tentang ceramah. Ceramah ya, saya cek jadwal, oh ya udah insya Allah bisa. Saya nggak ada diskusi lanjutan. nggak ada diskusi lanjutan. Kemudian dan juga tidak tahu topiknya apa. Nah tadi subuh saya lihat di grup. Jadi mungkin Ustadz Irham juga mungkin lupa nyampaikan ke saya. Tadi subuh saya baru lihat posternya, bannernya malah di grup-grup umum, grup-grup ada kayaknya dari Ustadz Wahyu gitu. Loh, oh tentang ini loh, tentang pemuda dan otonomi khusus. Nah, jadi saya pun belum menentukan juga topik tausiah tadi tentang apa. Nah, tapi karena saya pikir ini tadi karena saya lihat tadi topiknya ada disebutkan anak muda, jadi sambil jalan saya tadi pikir topik apa ya nanti tausiahnya. Jadi baru saya tentukan tadi topik tausiahnya. Jadi merujuk kepada kitab Salahul Ummah fi Uluwil Himmah. Jadi memang ada kitab yang berbeda. Ada Uluwul Himmah, ada itu beda pengarangnya Said ya. Said Hussein Al-Afani, Salahul Ummah fi Uluwil Himmah. Jadi ini dua kitab yang berbeda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di situ juga kalau nyambung dengan konteks forum kita pada hari ini, itu disebutkan
dengan sebuah ungkapan lan taqumal bihazihil ummah qaimah, tidaklah ini umat ini menjadi bangkit illa bi ma'alil himmah, kecuali dengan bijilin ma'alin himmah, kecuali itu dengan generasi yang memiliki himmah yang tinggi. Jadi insya Allah ini kita adalah insya Allah generasi muda dan juga semangat muda, yang ini merupakan model bagi kita semuanya. Dan memang kalau kita lihat perubahan, kemudian kebangkitan yang besar atau sesuatu ya juga karya besar, perubahan itu di mana-mana perubahan yang besar itu pasti ada kontribusi para pemuda yang besar. Jadi kalau kita lihat juga katakanlah misalnya bahkan Al-Qur'an juga menyebut dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah SWT menyebutkan secara khusus tentang pemuda ini yang mereka itu melekat karakternya itu apa? Amanu bi rabbihim. Yang mereka itu beriman kepada Tuhan mereka dan kemudian wa zidnahum huda. Maka kemudian kami menambahkan bagi mereka itu petunjuk. Jadi para pelopor, para pelaku perubahan adalah yang punya keimanan yang tinggi, pemuda yang memiliki keimanan yang tinggi, yang kemudian Allah berikan petunjuk kepada mereka. Terkait dengan tema kita pada hari ini, memang kalau tadi juga, saya juga baru tahu ternyata disebutkan kapasitas Karo Isra ya, baru lihat di poster gitu. Jadi memang saya sebenarnya tidak terlibat langsung ya, dalam proses terkait dengan otsus, kemudian dalam konteks sekarang ini perubahan UU PA. Di awal-awal saya masuk dalam rapat besar, tapi belakangan dalam konteks proses di DPRA, kemudian di rapat-rapat kecil, ini berbagai pihak yang terkait di legislatif dan juga para tokoh, akademisi, kemudian di pemerintah Aceh, itu melihat ada dua arus utama gitu. Kalau kita proses awalnya, ini kita bicara untuk revisi UU PA dulu ya. Nah, di konsep awal itu yang diajukan oleh tim dari USK, terutama dari Fakultas Hukum, itu banyak pasal-pasal yang sudah dibahas. Ini prosesnya sudah lama. Paling tidak draftnya itu sudah disiapkan selama 2 tahun. Nah, itu sudah lama prosesnya. Tetapi memang dalam perjalanannya itu dianggap terlalu banyak. Itu sekitar 21 poin atau 21 pasal dalam konteks usulan pasal-pasal revisi UU PA. Nah, kemudian dalam proses berikutnya ini dianggap terlalu banyak. Nah, karena secara teknis kalau kita lihat namanya revisi undang-undang, kalau itu terlalu banyak melebihi persentase tertentu, itu nanti akan dibahas secara banyak oleh paripurna. Nah, tapi kalau hanya sedikit, itu tidak perlu sampai ke paripurna pematangan hanya melibatkan katakanlah di komisi yang terkait. Nah, yang kedua, filosofinya kalau terlalu banyak ini akan lama. Nah, tapi kalau sedikit fokus kepada apa yang paling penting, maka itu peluangnya itu lebih besar untuk dipenuhi. Nah, itu kira-kira posisinya. Nah, sehingga yang terakhir, prosesnya itu memang semakin dikurangi berbagai hal yang diajukan, baik dalam draft awal dari undang-undang revisi UU PA yang diajukan, sampai pada proses yang terakhir, ini semakin mengkerucut, terutama fokus kepada dana otsus, yang itu ya pengajuan itu 2,5%. Yang itu isinya kira-kira ya mengacu kepada pengalaman Papua yang sudah berhasil. Nah, yang kedua mengacu kepada konteks hitung-hitungannya kira-kira 2% nyambung yang sudah ada sebelumnya yang nanti akan berakhir di 2027. Yang kemudian 0,5% itu kekhususan dalam makna keistimewaan, Walinanggro apa macam. Nah, itu filosofinya. Kemudian secara teknis, ini juga ada kaitannya dengan teknik bargaining. Istilahnya lagi urung mengkat, ya puduk harga domnya, itu lagi tawar. Ingin jualnya 250.000 atau ingin jualnya 200.000, buka harga 250.000. Nanti ditawar menjadi 200.000. Nah, itu kira-kira semangatnya.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, secara proses seperti itu, kalau di pemerintah Aceh, Biro ISRA tidak terlibat langsung, kemudian memang tidak terlalu terkait dengan pembahasan-pembahasan yang bersifat intensif, maraton. Yang lebih dekat itu sebenarnya lebih kepada Biro Hukum dan juga Biro Pemerintahan, dan Biro ISRA itu di proses-proses awal. Kemudian ketika pasal-pasal yang terkait keistimewaan itu tidak lagi menjadi fokus untuk diajukan dalam revisi tersebut, maka kemudian pesertanya semakin mengkerucut, terbatas kepada apa yang menjadi fokus. Nah, itu sebagai gambaran. Maka sahabat-sahabat sekalian, dalam hal ini ketika kita bicara Otsus Aceh, ini tahun-tahun terakhir setelah berkurang 50% dana yang ada dari 2% menjadi 1%, itu memang sudah langsung kita lihat dampaknya. Dampak ya porsi, kalau secara umum itu untuk pendidikan, untuk kesehatan, infrastruktur, kemudian ya tata kelola, dan juga yang lainnya. Nah, ini kemudian menjadi tantangan besar kita ke depan ketika selesai 2027. Karena apa? Karena memang secara faktual selama ini kita memberikan atau berada pada posisi sangat bergantung pada dana otsus tersebut. Berangkat dari titik awal yang tidak sama gitu. Apa yang dimaksud dengan tidak sama? Nah, kalau dalam konteks yang lebih lanjut, kondisi Aceh dengan angka kemiskinannya yang sampai sekarang saya masih sekitar 14%, dengan atau kemudian dikatakan juga juara di Sumatera, ya, ini adalah kondisi yang cukup miris, ya. Tetapi memang ada sebuah kondisi yang kadang-kadang ini agak dilupakan. Kita Aceh berangkat dengan starting point yang sebenarnya tidak sama dengan daerah yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi kita sebelumnya lama dalam konflik. Kemudian kita juga mengalami musibah tsunami yang luar biasa. Jadi istilahnya, katakanlah orang lain, daerah lain itu mulai dari nol, kita mulai dari minus. Atau orang lain mulai dari angka posisi sekian, kita mulai dari minus. Sehingga memang kemudian kita mendengarkan istilah dana otsus lepah le, hoba dananya. Itu bisa jadi benar kalau kita cermati tergantung konteksnya. Bisa jadi ada hal yang memang harus kita maklumi dalam konteks yang lain dengan latar belakang tadi itu. Nah, walaupun tentu dari sisi pengelolaannya, fokusnya, tata kelola secara detail, manajemen, skala prioritas, tentu itu idealnya menjadi evaluasi, bagian yang harus kita lakukan refleksi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, posisinya seperti itu, sehingga ke depannya ketika itu memang terhenti, kemudian satu lagi mungkin dari sisi posisi pengajuan rancangan usulan untuk revisi undang-undang itu adalah usulan dari daerah yang kalau kita lihat di nasional ini posisinya masuk di Prolegnas 2026. Masuk sih sudah masuk di Prolegnas, tapi bukan 2025, tapi masuknya itu di 2026. Nah, ini juga merupakan tantangan sendiri, artinya waktunya juga nanti sudah sangat mepet dengan batas akhir dari dana otsus tersebut. Maka memang kita akan dihadapkan kepada kondisi yang secara bicara fiskal, kondisi keuangan daerah, ini menjadi berada pada posisi kritis. Sehingga kalau kita lihat di Serambi Indonesia, itu beberapa hari yang lalu, itu dimuat ungkapan beberapa tokoh, rektor, ya, dan beberapa tokoh Aceh yang menyebutkan bahwasanya ini memang sangat krusial. Ya, kondisi yang memang sangat kritis, udah ini harus dilanjutkan dana otsus dan berbagai hal yang menunjukkan itu memang sangat penting. Nah, tetapi memang namanya kita ini berurusan dengan banyak orang, berurusan dengan pusat, dengan komponennya itu memang lingkupnya itu bisa menjadi sangat kompleks, apalagi kalau nanti ada dinamika politik, kepartaian, dan juga dinamika yang terjadi belakangan. Secara kemungkinan segala sesuatu itu mungkin bisa dipenuhi, bisa tidak. Nah, kalau secara politik memang ini diuntungkan dari sisi positioning kepala daerah, gubernur dan wakil ini punya irisan hubungan yang dekat dengan kepala negara dari sisi kepartaian dan hubungan personal. Nah, ini posisinya itu seperti itu. Nah, ini sebuah hal yang memang dianggap sesuatu yang dianggap potensi dan peluang. Nah, tetapi sekali lagi kita tidak bisa menjamin bagaimana itu kondisinya itu seperti apa. Sehingga memang menjadi penting bagi kita untuk tetap punya istilahnya langkah strategi kontingensi. Langkah-langkah yang bersifat antisipatif. Yang kalau kita berandai-andai,
kalaulah nanti dana otsus ini juga tidak berlanjut, memang siap tidak siap, kita juga harus siap. Nah, jadi memang idealnya secara prosesnya kita ada ruang, ada 2 bilik, 2 kamar. Yang pertama itu fokus untuk melakukan advokasi, fokus agar supaya ini bisa berlanjut dana otsus ini. Yang kedua, di saat yang sama juga harus melakukan langkah antisipatif ketika dalam kondisi kemungkinan terburuk itu tidak terrealisir, maka harus ada langkah-langkah yang bisa diantisipasi. Nah, ini yang 2 hal ini yang menjadi bahan pemikiran kita, yang itu memang perlu dipikirkan, dirancang secara baik dan melibatkan berbagai aspek, melibatkan termasuk juga para pemuda sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dan juga yang berjuang muda, agar yang apapun yang terjadi, Aceh juga tetap istilahnya tidak kolab ya, secara ekonomi, secara keuangan, dan juga hal-hal yang lainnya. Dari sisi kita memang terlepas dari itu juga, sebenarnya dalam konteks keacehan, undang-undang katakanlah misalnya koridor aturan yang ada berangkat misalnya dari Undang-Undang Nomor 44/99 tentang keistimewaan Aceh dan legitimasi yang lain juga yang lain. Tetapi jika secara substansial kita ini adalah mayoritas Muslim. Kita juga sebagai Muslim, apapun yang terjadi, idealnya kita menjadikan Islam itu landasan kita. Islam itu menjadi framework pedoman utama kita. Kalau memang terkait dengan pusat atau aturan yang ada, itu memang bisa jadi dinamis, berbagai dinamika. Tetapi idealnya kita memang ke depan, ya nyambung apa yang kita bahas tadi di masjid ya, waktu tausiah, memang perlu kita berangkat betul-betul semangat untuk Islam kafah, berangkat daripada berbagai hal yang terjadi. Tantangan yang kita hadapi, kita harus melihat itu dalam perspektif Islam. Menjadikan Islam itu sebagai inspirasi utama untuk kita melangkah. Nah, baik apa dalam koridor, apa yang selama ini juga sudah diberikan ruang untuk itu secara legal formalnya, maupun mengacu kepada apa yang sebenarnya Islam sudah tetapkan secara menyeluruh, secara mabda'iyah, ideologis, dan juga hal-hal yang lain. Nah, tentu ini memang ada dinamika yang lain yang memang perlu dikaji secara menyeluruh dan komprehensif, dan insya Allah forum ini juga merupakan situasi dan juga momen yang tepat dan tempat yang tepat untuk kita mendiskusikan lebih lanjut sesuai dengan tema tadi itu. Dan boleh jadi juga tema hari ini tentang otsus dan anak muda ya, apa ini namanya, dan boleh jadi juga kita bisa melebar melangkah pada sesuatu yang memang jauh atau juga hal-hal yang krusial yang itu tidak kita bisa dapatkan, atau ada hal-hal yang juga cukup fundamental yang memang harus kita pikirkan untuk kejayaan kaum muslimin secara substansial di masa yang akan datang. Itu mungkin sebagai pengantar, forum ini memang akan lebih hidup dan akan lebih bermakna dari diskusi kita, dari apa-apa yang disampaikan, masukan-masukan dan sumbangsaran dan pemikiran dari para peserta, para pemuda yang punya himmah ahli. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Yusrizal yang tadi sudah meng-highlight ya beberapa tantangan yang kita hadapi ke depan mengenai perubahan undang-undang Aceh yang ternyata memang fokusnya kepada otsus ya Pak Ya. Dan kalau salah kemarin saya dengar berita di Komisi 3 itu sudah membuka slot pembahasan dan khususnya memang itu dibahas tentang otsus. Artinya kalau sudah masuk ke meja Komisi 3 itu sudah dipandang hak-hak untuk dibahas dan juga hak untuk dipermainkan. Kemudian mungkin dari Bapak kalian ada yang mau mengomentari atau bertanya dari apa yang tadi sudah disampaikan berkenaan dengan aspek-aspek keistimewaan Aceh. Dan tentunya ini menjadi trigger bagi kita ketika melihat generasi muda di Aceh juga sepertinya sudah sangat jauh dari nuansa keistimewaan yang tadi kita singgung. Ya, terutama mungkin tahun lalu ada survei yang dilakukan oleh Kemenak, ada tingkat SMA yang kurang mampu baca Quran, ya kan. Kemudian ada perilaku-perilaku yang sebenarnya belum tersentuh bagaimana pendidikan khusus yang di Aceh dulu itu pernah ada. Saya Maghrib atau mungkin anak-anak muda yang tumbuh dengan kebiasaan yang positif di kampung dan hari ini sudah sangat bergeser diambil alih oleh gadget. Ya, rata-rata anak-anak kita
Ini jejer bisa nggak diatur di pemerintah Aceh ya? Kemarin ada diskusi temenak dan sebagainya, dan generasi kita sudah mencernak temenak itu sangat banyak di medsos dan sebagainya. Nah, ini menjadi wajah keislaman di nasional yang kemudian ketika kita berbicara keistimewaan Aceh, mereka selalu mencibir ya dengan tampilan-tampilan yang muncul di medsos. Padahal ini sebenarnya hanya segelintir orang yang tidak tersentuh dari apa yang tadi kita harapkan di dalam masyarakat Aceh. Mungkin silakan Bapak-bapak semuanya, ada yang mau disampaikan, mungkin perhatian khusus yang lain yang perlu kita bicarakan dalam peluang pembahasan perubahan UPA dan khususnya OSUS tadi. Kami persilakan dengan segala hormat. Pertama mau tanya, yang tadi ada Pak Ridwan Hasan tanya, Pak Yus dari mana Gampung, asal Gampung. Saya bilang mungkin kalau nggak barat selatan, utara timur. Asia antara dua itu. Ya kan? Yang kedua, ini topiknya nampaknya berat nih. Otsus ya. Dan satu lagi, tadi ada disinggung tentang kesempatan kerja bagi pemuda Aceh yang katanya jumlahnya cukup banyak juga. Ini mungkin timbul pertanyaan juga bagaimana kita mewujudkannya itu. Kemudian yang ketiga, mungkin ada pertanyaan sedikit, mungkin bisa jawab oleh GPS. Peran anak muda, ya, GPS dalam hal amar ma'ruf nahi munkar itu di sisi mana selama ini? Kemudian pertanyaan yang terakhir, sejak kapan dana otsus itu ada di Aceh dan sampai kapan? Lalu apa manfaat dirasakan oleh masyarakat Aceh selama ini dengan dana otsus itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Moderator, pengurus GPS, dan yang kami muliakan Bapak Karu Isra yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pikir hal yang sangat bagus sekali ini. Kita gambling dan kita usulkan mungkin, karena yang datang sini adalah Kepala Biro Istimewa. Jadi istimewa itu berarti ada kita bikin sesuatu yang istimewa. Harapan kami, ini GPS ini Pak, ini adalah sebuah gebrakan. Kita rencanakan kami beberapa kali sampaikan, ada kumpulan generasi muda, ormas Islam sebenarnya ini. Ormas Islam bergabung di GPS. Mohon maaf saya lebih dahulu mungkin sedikit gambarkan pribadi saya. Kebetulan saya ini kalau dikatakan pemuda masih pemuda, tapi kalau kesibukan satu saya sekarang sudah pensiun Pak. Melihat seperti saya ini berarti saya sudah pensiun ini. Saya sudah pensiun dari pegawai negeri, tapi mudah-mudahan jiwa saya masih muda. Kenapa? Saya juga aktif, yang paling terasa walaupun sekarang ini mungkin dengan Kepala Biro baru hari ini saya jumpa. Saya pernah hadir sebagai Sekretaris Pramuka Aceh. Saya pernah duduk jabatan sebagai Sekretaris Pramuka Aceh. Jadi gebrakan saya yang pertama di Pelajar Islam Indonesia. Setelah Pelajar Islam Indonesia sedikit tergeser dengan Orde Baru, saya bergeser dari PI menuju kepada Pramuka. Disitulah gebrakan saya di Pramuka, tapi jiwa saya masih dalam itu PI. Jadi sehingga saya bergabung di GPS ini, saya mensupport GPS ini, karena rasa jiwa saya, ini jiwa muda saya. Selain saya di Pramuka juga di KMPI, habis saya KMPI dari tingkat kecamatan sampai tingkat daerah, duduk saya di situ. Jadi saya sangat suka sekali bergabung dengan pemuda. Mungkin rasa itulah mungkin jiwa saya hari ini masih jiwa muda Pak, mudah-mudahan. Oleh karena itu makanya saya berharap Bapak Karu bisa mencetuskan suatu gebrakan, menghimpun generasi muda, untuk mari sama-sama kita dukung juga pemerintah Aceh dan mereka mensyiarkan gerakan subuh. Gerakan pemuda subuh ini bukan GPS saja tapi yang lain ini ada. Ini keluar lagi sekarang ada S3 saya lihat itu. Kita berharap mudah-mudahan generasi muda ini mari kita bergabung bersama-sama. Jadi untuk ini ada satu kegiatan, mungkin satu hal, mungkin ada diskusi panel bersama untuk menggabungkan seluruh ormas-ormas muda dan kelompok-kelompok pemuda yang gerakan-gerakan subuh pemuda untuk kita buat dalam satu seminar khusus. Jangan seperti ini aja, berapa orang yang hadir ini aja. Konon lagi ada juga pemuda-pemuda tua hari ini yang datang. Kita berharap nanti ke depan banyak pemuda-pemuda memang asli muda. Jangan pemuda-pemuda tua aja yang bisa hadir. Kita berharap oleh karena itulah mungkin bisa didukung berupa, bukan support dananya tak begitu besar,
Karena seperti apa yang digarap oleh GPS sekarang ini, mereka mengeluarkan dana sebenarnya kalau pikir banyak sekali ini, tapi ternyata mereka sangat mudah sekali, Allah, ya. Kenapa? Disupport oleh seorang tokoh, terutama sekali mungkin oleh Toke Semia ini. Ini hanya satu orang yang support. Coba yang lain-lainnya disupport oleh pemerintah lagi. Kita buat bentuk kegiatan menghadirkan pemuda, karena kadang-kadang pemuda kadang perlu disupport dengan sedikit ada surprise, dopres atau apa, supaya mungkin anak muda mau bergabung. Kenapa kita lihat sekarang ini banyak sekali yang sudah ada di pengalaman-pengalaman di daerah lain, itu diawali memang untuk menggerakkan pemuda ini harus ada dopres misalnya. Itu saya pikir kalau perlu sementara ini kita garap dengan cara dopres supaya kita mengharapkan mereka itu adanya usaha untuk mencari apa istilahnya, dia bersemangat sendiri dengan hadirnya, seperti Pak Irwan ini tadi bilang bahwa hadir tiap pagi jam 4 subuh sudah bangun. Memang awalnya susah sekali menghadirkan bisa bangun jam 4. Tapi kalau sudah terbiasa, lazim kaim biasa, itu akan terbangun sendirinya. Kita harapkan itulah mungkin adanya, kita awali dengan dopres, kita awali dengan sesuatu yang kira-kira menarik anak muda ini. Ya, kita harus berkorban. Seperti GPS ini berkorban. Tanpa pengorbanan GPS mungkin nggak ada lagi gerakan pemuda subuh. Makanya harus berkorban. Didukung oleh pemerintah daerah yang sifatnya istimewa tadi itu, dengan beberapa hal-hal yang sifatnya nanti kita diskusikan bersama. Apakah dalam bentuk dana atau dalam bentuk event yang sifatnya membangunkan generasi muda untuk bangun salat subuh. Dan sembari kita bangun salat subuh, kita berdiskusi untuk bagaimana pemuda-pemuda Aceh ke depan. Inilah harapannya untuk adanya gerakan-gerakan subuh ini. Karena apapun cerita, kita merasakan pengalaman sudah terjadi. Turki sudah membuktikan bahwa gebrakan hidupnya negara adalah hidupnya subuh. Makanya sekarang hidupnya subuh itu dengan pemuda. Inilah yang motivasi ini harus kita sampai kepada generasi muda dan harus digerakkan. Potensi menggerakkan ini harus butuh bantuan, butuh pengorbanan. Pengorbanan ini bukan hanya dari pemuda dan juga dari pemerintah. Terutama sekali makanya kita harapkan tadi Karu Isra dengan istimewanya kita buat satu gebrakan istimewa khusus pemuda-pemuda Aceh. Saya pikir inilah yang harapan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam safari subuh. Tadi saya salat subuhnya di Dewan Dakwah. Jadi sabda. Jadi biar dua-dua terakomodir. Ngopinya di sini. Ya. Nanti minggu depan saya ganti. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah bahwa kita hari ini masih tetap berada di jalan dakwah, dan marilah kita tetap sama-sama berdakwah dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita sedang susah, dalam kondisi kita sedang senang, dalam kondisi iman sedang kuat, dalam kondisi iman tidak kuat, dalam kondisi diberi kelapangan, dalam kondisi diberi kesempitan, maka tetaplah berdakwah. Kita boleh pensiun, kata Bapak tadi, dari apapun, dari PNS, dari tentara, dari polisi, tapi kita tidak pernah pensiun dari dakwah. Maka tetaplah berdakwah sampai akhir hayat. Walaupun hanya sepatah kata yang kita sampaikan itu adalah kebaikan, yang insya Allah itu memberikan syafaat kita di yaumil akhir nanti. Baik, ini menanggapi masalah otsus, masalah kemiskinan. Ini sesuatu yang dilematis kita ya. Ketika berbicara tentang Aceh yang otonomi, ya, Aceh yang banyak sumber daya alam, Aceh yang penduduknya sedikit, ya kan, uang masuk banyak, tapi kita nomor satu miskin. Nah, ini persoalan. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya kemiskinan ini bukan persoalan teknis sebenarnya, tapi persoalan mentalitas. Nah, ini persoalan yang mendasar pada kita hari ini. Mentalitas yang mana? Yang pertama, mentalitas pemimpin, ya kan? Bagaimana kita lihat ini, dana begitu banyak mengalir ke Aceh, silpa setiap tahun, tapi rakyat miskin. Ini persoalan. Ketika kemudian kita harga beras naik,
kita dengar orang miskin masih nomor 1 termiskin di Sumatera, tapi kemudian pejabat-pejabatnya berlomba-lomba beli mobil mewah. Untuk apa mobil mewah di Banda Aceh? Kecuali katakanlah di Samar Kilang sana yang perlu 4 WD mobilnya. Kalau di sini Avanza atau Innova katip, di Banda Aceh. Karena perlu motor penan di motor 1 miliar untuk keliling-keliling Banda Aceh. Saya pikir itu tidak perlu. Aceh besar, nggak perlu itu. Ya kan? Motor Avanza, Innova katip. Pejabat hidup mewah di saat rakyat miskin. Di saat beras ini mahal. Pikir dulu swasembada itu. Kalau rakyat sudah nyaman, baru Anda hidup mewah. Seperti Umar itu. Saya tidak menikmati itu sebelum rakyatnya itu dulu kenyang. Kenyangkan dulu rakyat, insya Allah Anda kenyang. Ini jangan duluan Anda. Ini yang pertama. Jadi mentalitas pejabat kita yang harus kita ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, mentalitas kita selaku masyarakat sesama Muslim. Ini, bayangkan hari ini mengatakan diri Muslim. Padahal ketika kita berbicara Muslim, ya kita tidak akan masuk surga kalau tetangga kita lapar. Kemudian, yang samping harus kita pikir, yang jauh juga harus kita pikir. Itu Muslim namanya. Dimanapun dia, mau dia di Gaza, mau dia dimanapun, kalau Muslim maka pikirkan. Apalagi yang dekat. Ini persoalan takafur, menanggung beban sesama kita itu sudah tidak ada. Contoh misalnya, 2 tahun yang lalu itu terjadi kejadian seorang anak namanya Raga, kalau tidak salah saya, atau Rangga namanya, kalau tidak salah saya. Itu di Aceh Timur. Jadi Rangga ini, ya, dia tinggal di tengah hutan di Aceh Timur. Kemudian suatu malam, ya, datang penjahat itu memperkosa mamanya di tengah hutan. Kemudian dia membela, melindungi mamanya sampai dia dibacok, kemudian mati anak SD ini, Rangga ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa ada warga, ya, yang kurang mampu tinggal di tengah hutan, sedangkan tetangganya itu tidak peduli. Kemudian beberapa tahun yang lalu itu ada seorang anak SD di Banda Aceh, di daerah Ulele, itu sampai mamanya stroke, tetangganya tidak tahu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Artinya solidaritas kita sesama Muslim itu tidak ada. Pernah nggak Anda tanya, cek tetangga Anda mana yang kurang mampu, belum makan ini itu, sedangkan Anda hidup di rumah yang mewah? Ya? Ada tetangga-tetangga kita yang kelaparan. Ada tetangga-tetangga kita yang miskin misalnya. Ini artinya apa? Solidaritas kita sesama Muslim itu tidak ada, ya? Nah, seharusnya kita harus punya solidaritas. Cek sesekali tetangga kita, ya kan? Kalau nggak ada, Anda nggak bisa bantu secara langsung, bantu secara kasih kerja, ya kan? Apa yang Anda bisa bantu dia. Nah, karena itu ditanya nanti, dia kira, ya, Anda hidup senang, kenapa itu tetangga Anda kelaparan? Kemudian kita bicara banyak kejahatan. Kenapa muncul kejahatan? Karena Anda tidak peduli dengan orang miskin, ya kan? Kalau katakanlah contoh, ada suatu masyarakat itu miskin semua, kita yang kaya satu. Kira-kira yang miskin-miskin ini kalau mau curi, mikirnya yang mana yang akan dicuri pertama? Kita. Jadi ketika kita memberikan ke lapangan, memberikan rezeki, membagi rezeki kita, itu sebenarnya melindungi kita juga. Ketika kita tidak peduli dengan mereka, itu bahaya untuk kita juga. Nah, ini yang kemudian kita tidak peduli hari ini, ya. Kita tidak pernah peduli dengan kondisi yang orang miskin. Nah, bahwa ketika terjadi pencurian, rumah kita juga baru ribut, kita rumah banyak ini, gas hilang, ini hilang, di sini banyak pencuri. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kemudian rezeki Anda bagi itu yang miskin? Sini. Ini jangan curi, ambil nih uang saya. Jangan mencuri lagi, ini kerja. Makanya kemudian terjadinya kemiskinan itu jangan salah pemerintah aja, salah kita juga nggak bagi-bagi. Dalam konsep Islam itu ada namanya zakat, ada wakaf. Itu sebenarnya konsep berbagi yang sekarang kita tinggalkan. Orang dulu itu semua berbagi, ya. Saya sekarang itu saya inikan ke mahasiswa konsep berbagi pohon. Setiap semester saya suruh mahasiswa nanam pohon itu apa? Berbagi pohon, ya kan? Kalau nggak bagi apapun itu yang bisa kita bagi oksigen, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir mentalitas individual, misalnya. Ya, kita itu kaya bukan pada masalah materi atau tidak, tapi masalah hati, masalah mentalitas. Ada nggak kemudian itu? Sekarang itu banyak orang yang kaya itu ngaku miskin. Cikadar, oh ya cek rumah, ya kan? Itu kami, kebetulan saya di Rusia, itu
ada namanya UKT, ya, SPP maksudnya. SPP ini diukur dari penghasilan orang tua. Ada yang olah-olah ketika diminta data orang tua. Nah, yang untuk foto rumah tetangga, ya kan? Dulu saya di kampung juga, saya lihat itu mahasiswa urus surat miskin dengan mobil. Ini namanya mentalitas. Bisa jadi BPS ambil data dari sini, ya kan? Pokok dia udah tunan nih, keluarga harapan itu kan? PKH dia cek. Padahal nggak layak dia terima PKH. Seharusnya kita harus mengatakan jangan ke saya tidak layak, kasih ke dia. Itu yang dulu para sahabat di awal-awal itu, bukan masa Umar itu kaya semua, Umar bin Abdul Aziz kaya, tapi mentalitasnya yang kaya. Dahulukan saudara, ini saya ada cerita itu para sahabat mau dalam perang itu mau syahid semua itu sekarat mau dikasih air satu, suruh orang lain kasih ke dia lebih penting. Nah ini mungkin yang tidak ada. Ini banyak sekali dari tsunami misalnya, cerita tsunami. Betapa banyak orang datang itu membantu kita mahalkan harga minyak, kita mahalkan harga sewa rumah, kita apa yang bisa kita keruk sehari, ya kan? Itu mentalitas miskin sebenarnya kita. Di saat orang itu mau bantu kita, apalagi kita membantu orang, itu jelas tidak ada. Makanya saya pikir ini yang kemudian kita punya, ini yang bergeser. Orang dulu itu penyumbang, kita dulu membantu Indonesia, membantu negara luar, ya, membantu saudara-saudara kita. Sekarang kita mengemis untuk bantuan. Ini mentalitas yang rusak menurut saya. Ya, ketika kita ngemis-ngemis dari bantuan, itu bukan mentalitas kita. Mentalitas pekerja. Stop, nggak perlu bantuan. Saya bisa cari sendiri. Seperti sahabat apa itu namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah ke Madinah, ditawarkan ini istri, ini harta, ini Anda ambil untuk kamu. Nggak usah, untuk punya Anda. Silakan Anda ini. Tunjukkan saja di mana pasar. Saya akan berusaha sendiri. Ini mentalitas namanya. Ya. Mentalitas itu yang perlu saya pikir ditumbuhkan di tengah warga kita. Sehingga kemiskinan itu akan hilang. Kalau tiga hal ini ada, mentalitas pemimpin tidak kemaruk, ya. Mentalitas kita selaku muslim, masyarakat Aceh saling membantu, saling menanggung beban yang lain. Kemudian mentalitas kita jangan merasa miskin, walaupun memang betul kita miskin, ya kan? Yang penting miskin itu, atau kaya itu di hati, ya kan? Kalau orang kaya menyumbang, punya kekayaan 1 triliun, dia menyumbang 1 miliar untuk Gaza, dibanding kemudian orang miskin yang penghasilan 1 juta, dia sumbang 100.000, itu lebih kaya dia dibanding yang 1 triliun tadi. Itu yang namanya mentalitas. Jadi saya pikir itu kemudian yang penting ketika bicara otsus ini. Nggak ada arti dana banyak masuk kalau mentalitasnya nggak diubah. Ini yang saya pikir perlu kita lakukan. Mungkin ini sedikit dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami juga ada mendirikan salah satu founder gerakan anak muda itu di Lusmau, ya. Saya 3 tahun lebih di sana. Gen ngaji namanya, generasi ngaji. Dan alhamdulillah masih running, sampai sekarang masih jalan. Mau tanya karena dari sebagian disinggung sama Ustadz ini dari Dewan Dakwah terkait dengan mentality ini. Karena anak muda kita itu kan senang duduk di warung, senang menghabiskan banyak waktu. Artinya kalau dari sisi modal kan ada, ya ini modal waktu, dan waktu juga modal. Jadi kalau ketika kita bicara tentang outsource, ya, bicara kemudian angka kemiskinan, ya, yang kemudian itu dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan dan mental meminta-minta, kan ini nggak tepat sebenarnya. Makanya saya ingin nanya sebenarnya, ini yang kita awali dulu, ya, yang kita ubah dulu itu, apakah mental atau mindsetnya itu, ataukah fisiknya dulu? Nah, gitu. Karena kan bicara outsource ini bicara fisik, bicara anggaran dan seterusnya. Karena kalau begini terus, rasanya 100 tahun ke depan pun outsource itu mental anak-anak muda kita masih seperti sekarang. Itu. Masih berharap bantuan, masih kemudian lebih senang meminta,
sementara di waktu yang lain mereka punya modal, punya waktu banyak, tapi tidak dipakai untuk belajar. Padahal kalau bicara sekarang kebutuhan hidup yang semakin bertambah dan lapangan pekerjaan yang sekarang semakin sempit, semakin sulit, apalagi sebagiannya udah digantikan oleh AI, mungkin kedepannya juga pengurangannya akan besar-besaran kan, karena sudah dibantu oleh AI, oleh robot AI dan seterusnya. Nah, mereka punya waktu sebenarnya untuk belajar. Ada nggak kemudian anak-anak muda kita itu kemudian terpikir itu untuk belajar supaya bisa cari uang gitu melalui perkembangan teknologi hari ini. Nggak perlu ijazah S1, S2, doktor bahkan. Nggak perlu untuk bisa itu. Yang penting mau duduk belajar, mau nggak menyediakan waktu 20-30 menit setiap hari misalnya. Nah, jadi permasalahan gini kan udah kompleks ya, dari atas, bawah, kiri, kanan gitu. Nah, dari sisi ini sebenarnya saya ingin tanya. Kemudian dari sisi GPS sendiri, itu sejauh mana sebenarnya bisa menghimpun teman-teman ini, anak-anak muda, supaya mereka kemudian punya mindset pemenang gitu. Karena kita juga disebutkan di dalam Al-Quran, Allah ingatkan, kuntum khaira ummat. Kalian adalah umat terbaik, artinya umat pemenang, umat the best gitu. Masa umat the best seperti ini gitu? Masa umat the best anak mudanya lebih senang mabar gitu, main bareng di warung gitu. Jadi kalau ngopi bareng, kemudian ada diskusi, muncul ide-ide baru, it's okay gitu. Seperti sekarang misalnya. Tapi kalau cuma sekedar mabar, datang ke warung, kemudian semua pakai jurus tawadu gitu, semua tunduk ke bawah gitu. Ya udah, untuk apa ngumpul gitu? Karena masing-masing pegang HP sendiri. Jadi ini yang barangkali menjadi kerisauan kami juga. Kenapa kemudian perlu kemudian diperbanyak seperti Ustadz tadi katakan, diperbanyak gerakan-gerakan anak-anak muda seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Sudah ada 5 penanggap dan juga penanya. Mungkin pertama diawali oleh Abi Irham dulu selaku pembina GPS. Enggak saya ingat semua, tapi secara umum ya. Tadi ada dari Ustadz Wardian terkait dengan generasi amar ma'ruf ya. Generasi amar ma'ruf nahi mungkar ini, memang kalau kita lihat sejarah GPS itu kan, kita dulu namanya Kompas, Komunitas Pemuda Subuh. Saya pembina, Bang Basri penasehat, Ustaz Burhan termasuk penasehat, ada Dalis Aziz juga, ada Alimuddin ya, ada Sopan ya. Banyak kita pengurus-pengurus yang memang mantan aktivis. Saya dulu di PI, ada kawan-kawan dari beliau PI juga, di kami juga, ada HTI juga, ada dari Himmah, FPI, semua masuk. Pas di awal pembukaan ataupun pendirian Kompas dulu. Kemudian 2017 kita ganti nama menjadi GPS. Tapi sama-sama penunjuk arah kiblat, arah kebaikan. Kalau kita mau sholat lihat GPS, lihat Kompas biar nggak salah kiblat. Kalau tersesat buka GPS biar nggak tersesat. Makanya kalau mau selamat ya harus buka GPS biar nggak tersesat daripada tujuan ya. Jadi gerakan kita memang bukan gerakan memperbanyak anggota, tapi gerakan kita yaitu gerakan bagaimana ini selalu hadir. Karena di GPS ini kan ketiga-tiganya berkah itu. Gerakan pemuda subuh. Gerakan itu berkah. Inna fil harakah barakah. Setiap yang bergerak pasti berkah. Pemuda usia yang berkah. Pemuda subuh, waktu yang berkah. Jadi berkumpul 3 keberkahan dalam GPS ini. Nah, makanya saya sampai sekarang masih istiqomah di GPS walaupun jumlahnya seperti ini. Memang nggak ramai. Walaupun ada keinginan saya dan kawan-kawan, kita buat besar. Tadi ada usulan kota kolaborasi dengan yang lain. Itu ada, tapi untuk bangun subuh susah. Nah, tadi sampaikan juga kalau tidurnya jam 1, mabar ya. Jam 12, jam 1. Jadi tidak ada niat untuk bangun subuh. Sekarang kita menghadirkan bagaimana kajiannya nggak cuma subuh, kajian malam kita buat. Jadi bagaimana mempersiapkan subuh besok gitu kan. Nah, cuma masalahnya jangan memperbanyak diskusi malam hari biar besok cepat bangun gitu kan. Nah, cuma kondisi sekarang, itulah tadi ada tradisi-tradisi bagaimana agak berbeda ya, Aceh dulu dengan Aceh sekarang. Aceh dulu dengan Aceh sekarang agak jauh berbeda sekarang. Nah, di generasi ini memang generasi yang yang harus kita jangan lost control ya, kita harus betul-betul punya sebuah ramuan
bagaimana pendekatan yang kita lakukan itu membuahkan hasil ya. Kemudian kedua, kita ada program ngopi ngobrol opini terkini. Kenapa ngopi? Karena anak muda suka diskusi daripada dengar ceramah saja gitu kan. Maka ada sebagian tuh memang hadir khusus ngopi aja dah, nggak subuh telat gitu kan. Ada itu. Jadi memang kita menghadirkan mereka agar bisa nanti berubahlah pelan-pelan Ustaz ya. Nah, kemudian tadi ada usulan dari ini, tadi kita juga ada program kayak kemarin SON, pengadaan SON. Ini ada Pak Biru juga, nanti kita sampaikan juga sedikit gitu kan, bahwa itu salah satu alat untuk dakwah. Walaupun tentu nggak sebesar daripada pengaruh daripada akun TikTok sekarang, seperti di Jambu Kreatif nih ada Ihsan yang nih Ihsan ya, selaku owner Jambu Kreatif. Anak muda bisa berperan melalui akun TikTok 1 menit 2 menit dakwah singkat, itu kan sangat berpengaruh. Bapak Sri kemarin viral gara-gara TikTok tuh sampai puluhan ribu yang nonton. Itu orang Aceh semua, bukan orang luar tuh kan. Saya bilang ini Pak Farid nomor 2 nih. Setelah Prof Farid ini nomor 2 itu. Saking semangatnya beliau itu. Jadi itu salah satu media dakwah kita juga. Ya, media dakwah. Kemudian tadi ada usulan kolaborasi ya. Kita insyaallah kita akan kolaborasi. Ada S3 juga, ada suling di KMA juga. Jadi Sabtu kan ada beberapa gerakan itu. Namun inti daripada ini kan tidak hanya fokus kepada gerakan subuh hari itu saja, tapi setiap hari itu. Nah, tapi inti konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu kita 3 konsep dia. Pertama, solat di awal waktu. Yang kedua, secara berjamaah. Yang ketiga, di mana azan diazankan, dikumandangkan. Itu konsepnya. Jadi kalau 3 konsep ini dipegang oleh anak muda, aman. Maka saya murid-murid itu saya bilang ini, tidur terserah jam berapa, bangun tetap jam 4. Tidur terserah. Saya pernah tidur jam 2, bangun jam 4. Tadi mental itu sangat bagus. Bang Masri bilang tadi, 3 poin tadi. Itu yang, tapi temanya kan berbeda nih ini. Tapi beliau masuk kepada akar masalah tadi. Akarnya kan di situ, di mindset kita itu. Nah, jadi mindset kita hari ini, kita ini apa yang kita inginkan itu. Jadi kita man manna min mannin munna min mannihi. Man manna min mannin munna min mannihi. Barang siapa yang berkeinginan akan suatu cita-cita, maka akan tercapailah apa yang dia inginkan itu. Maka anak muda sekarang kan tergantung apa yang dia lihat, dia pikirkan. Maka untuk hari ini kita punya konsep. Konsepnya ialah bagaimana berdakwah bilhal ya, dengan masjid ke masjid, kemudian juga nanti berdakwah fardiyah, berdakwah secara individu. Kita mengajak anak-anak untuk bagaimana punya kreativitas. Setiap anak-anak muda kan pasti punya maziyah. Likulli syai'in la tahtakir akhir lianna kulla syai'in maziyah. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena setiap anak muda itu, setiap orang itu punya kelebihan. Yang kelebihan itu beda-beda. Masing-masing ada punya kelebihan sendiri. Nah, itulah yang kita akan gali potensi mereka, bagaimana nanti bisa menjadi sebuah kekuatan baru di Aceh. Karena saya pikir kalau kita mulai dari orang umur 40 ke atas agak susah. Kita harus mulai gerakan ini dari anak umur 15 tahun. 15 tahun sampai 25 tahun, gerakan muda-muda. Ya, yang kita ini penasehat nih, pembina, penasehat untuk bagaimana nanti gerakan dari bawah ini, gerakan bawah ini nanti kemudian mengubah Aceh ke depan. 5-10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan akan dibina oleh mereka. Maka saya tadi sepakat tadi Ustaz apa tadi namanya Ustaz? Ada generasi mabar sekarang ya. Mabar itu memang tadi baru dengar tadi di Somome ya, ada gen ngaji. Kalau saya sepakat tadi saya bilang ini Ustaz, ini tidak ada terlambat untuk hafal Quran Ustaz ya. Saya buat program one day one ayat. Ada orang mencibir, kenapa satu hari satu ayat? Dulu saya buat one day one juz. Siapa yang bisa 30 hari 30 juz saya kasih hadiah umrah. Tapi ada juga yang mencibir. Alhamdulillah saya kasih hadiah umrah 2020, saya kasih satu orang berangkat umrah. Kenapa? 30 hari hafal 30 juz. Sekarang saya buat program one day one ayat khusus untuk orang tua. Kita nggak lihat berapa tahun dia ngafal, tapi bagaimana instalisasi Al-Quran ke dalam tubuh dia. Install Al-Quran ya, pelan-pelan. Kalau dulu installnya 5 ayat per hari. Kalau kita hari ini karena iman kita rendah, 1 ayat. Karena iman dulu baru Quran. Jangan Quran dulu baru iman, nanti terbalik dia. Maka ini kita gerakannya pelan-pelan. Baik dari Quran, dari dakwah tadi Ustaz Basri, di Dewan Dakwah juga ada beliau. Masih ketua Ustaz? Masih ketua muda? Masih ketua pemuda Dewan Dakwah? Masih. Jadi
dakwah itu bisa melalui apa saja. Nah, ya. Kemudian tadi saya sepakat bagaimana pemerintah juga ikut terlibat ya dalam membantu dakwah ini. Karena kita selama ini kan kita tahulah Aceh punya kekayaan yang besar. Namun tidak ada sebuah dukungan yang luar biasa kepada pemuda ini untuk membentuk kekuatan dari segi dakwahnya, dari segi membangun tidak hanya secara fisik tapi secara pendidikan, mempersiapkan pemimpin ke depan itu tidak nampak. Ya, maka perlu binaan, perlu dukungan daripada pemerintah agar terutama GPS ini bisa melebar, nanti bisa kita rekrut anak-anak sekolah. Ya, setiap sekolah tuh ada calon-calon leader kita nanti di sekolah bisa ikut setiap hari Sabtu misalkan, ataupun kita buat nanti hari Ahad sekali. Ini saya buat Fatihah Force sekarang nih, insyaallah. Fatihah Force di lapangan Malam Padang. Fatihah Force ini FF. Soalnya sudah FF. Jadi anak-anak kecil itu memang harus kita membaca Fatihah. Jadi gerakan itu bisa mulai dari anak kecil, bagaimana mereka memperbaiki diri dengan surah Fatihah. Kita buat Fatihah Force, ini belum ada. Dan insyaallah kita akan buat di Padang, yaitu program tahsin Fatihah untuk anak-anak. Anak dan dewasa nanti yang jogging pagi hari Minggu akan memperbaiki surah Fatihah dan kemudian bisa menjadi metode kita. Mungkin saja dari saya kembalikan kepada memang selama ini kita komunitas yang kecil tapi gaungnya besar ya. Dan beberapa kegiatan GPS itu sebenarnya banyak memantik beberapa sikap dan pandangan kebijakan ya. Kemarin bahkan di awal kita pernah membuat aksi Coin for a Vote ya, yang akhirnya itu Perdana Menteri Australia tidak dipilih lagi oleh Australia. Kemudian ada beberapa kegiatan tahun 2018 juga kita pernah buat diskusi, dan itu disauti oleh beberapa ALEC dan sebagainya. Dan mungkin ini juga bagian dari cara kita menghidupkan bagaimana ada pengawasan dari masyarakat ya, dengan adanya kontribusi karena yang hadir di kita juga bukan orang-orang kaleng-kaleng juga ya, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan juga pemimpin-pemimpin yang pernah berada pada posisi penting, yang saya yakin dengan adanya ide-ide dan inisiasi yang kita buat, mereka punya cara sendiri untuk mengambil sikap dan mengambil kebijakan tersebut. Termasuk 2 bulan yang lalu kami diminta secara khusus untuk menyusun beberapa usulan kepada RPJM. Cuma kita nggak pelurkan ke dalam FGD, saya langsung susun, kirimkan ke pihak terkait, ke Sekretariat Bapeda Aceh. Dan kemarin ketika jumpa Pak Usnan juga beliau mengatakan, ya kami akan mempertimbangkan usulan-usulan GPS. Artinya, ya apa yang kita lakukan memang terlihat kecil, tapi kami sadari ini seperti burung pipit yang berusaha untuk menyiram api di tengah kobaran sangat besar seperti itu. Tapi kami yakin bahwa usaha-usaha ini bagian dari ikhtiar anak muda untuk memberikan hal yang terbaik untuk Aceh dan untuk kita semua, insyaAllah. Dan itu selanjutnya kita minta tanggapan dari Pak Yus. Dan ini sesi terakhir mungkin kita udah cukupkan karena mungkin sebagian ada yang beraktivitas. Kepada Pak Yus kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih yang hadir dan yang menyampaikan juga luar biasa. Sebenarnya tidak perlu lagi ada jawaban khusus ya, atau yang judulnya penyampaian dari narasumber, karena memang informasi yang disampaikan dari peserta itu sudah sangat cemerlang. Baik sahabat-sahabat sekalian, ada tadi beberapa pertanyaan. Pertama dari Ustadz Wardian tadi, berkenaan ya agak teknis ya, berkenaan dengan dana otsusnya. Ini sangat terkait dengan kalau latar belakangnya ini ke dalam konteks Acehan, ini kan mulai dari 2025 itu kan MOU. Kemudian 2026 itu UUPA. Nah, startnya di 2008 itu mulainya dana otsus. Nah, sampai sekarang 2025 itu sudah cukup banyak. Ada, dan ini memang jalurnya ya masih provinsi, dan totalnya kalau dari termasuk juga yang diterima di kabupaten, totalnya sampai sekarang ini sudah mencapai kira-kira sekitar 110 triliun kira-kira ya. Itu sudah dari awal, jadi dari 2008 sampai 2025 ini sudah banyak. Nah tadi berkaitan tadi dengan UUPA-nya revisi,
Nah, Bang Basri, Ustaz Basri juga tahu banyak karena beliau juga sejak awal ikut ya proses-prosesnya di USK atau juga yang lainnya. Kemudian nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Syauqi, Ustaz Syauqi, alhamdulillah dengan semangat latar belakang PII ini memang menjadi ya semangat kita bersama. Tadi juga berangkat dari memang kita perlu sebuah gerakan, harakah ya, sebuah gerakan. Karena memang kalau tidak dilakukan seperti itu sulit untuk bisa menjadi jauh lebih baik. Saya melihat yang menggabungkan dari apa tadi yang sudah muncul, memang sebuah perbaikan itu melibatkan banyak aspek. Gitu. Ada tiga subjek perubahan. Ada 3 pelaku perubahan. Yang pertama itu fardiyah, yang kedua itu jamaah, yang ketiga itu daulah. Nah, jadi 3-tiganya ini harus memang berjalan beriringan gitu. Nggak bisa itu hanya fardiyah saja, sementara di atas tidak berubah gitu. Atau jamaah tidak sampai ini yang berikutnya. Karena apa? Masing-masing dia punya kapasitas tersendiri gitu. Contohnya apa? Ketika untuk memadamkan kebakaran ya. Nah, jadi kalau fardiyah dia bisa dilakukan seketika, tetapi dia dampaknya itu kecil. Ibaratnya ingin memadamkan api itu hanya dengan sendok atau goyang kecil. Ya, kapan ini padamnya? Kalau hanya secara mandiri. Jamaah dia lebih besar, sudah pakai ember gitu. Ember apa? Lebih efektif. Daulah ibarat pakai water cannon. Pakai pemandu ini, dia punya pengaruh yang besar. Kenapa? Daulah atau negara itu dia punya berbagai resource. Ya, dana, SDM, kewenangan, sehingga dia punya kekuatan. Nah, tetapi memang kita nanti akan berada dalam kondisi yang tidak ideal. Bahwasanya apa yang diharapkan oleh masyarakat kadang-kadang tidak dilakukan oleh di level daulah tadi itu, di level pemerintahnya. Nah, ini nanti menjadi catatan bagi kita pribadi. Tapi saya ingin memberikan sedikit framework bahwasanya kondisi yang tidak ideal ini sebenarnya sudah dialami oleh Rasulullah SAW sejak awal. Gitu. Kenapa? Walaupun tidak secara langsung ya, atau dalam konteks keajihan mungkin ada beberapa konteks yang berbeda. Tetapi secara substansial, Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan keteladanan atau konteks perubahan yang fundamental. Nah, kita baru selesai peringatan hijrah di bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW adalah figur perubahan yang memang luar biasa. Teladan melakukan perubahan yang luar biasa. Apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika beliau pertama berdakwah, memang di situ masih asing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Nabi SAW seakan-akan membawa ide baru, konsep baru yang sangat asing. Nah, konsekuensinya apa? Itu memang tidak disambut oleh kaum musyrikin Mekah. Sangat berat. Bahkan para sahabat ini memang menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Bahkan sampai dianiaya. Tetapi kalau kita lihat, Nabi SAW kemudian dari dakwah fardiyah, kemudian membentuk jamaah. Membangun sebuah kekuatan yang nanti tadi seperti dikatakan menjadi sebuah gerakan. Nah, sampai kemudian mencapai fase di Madinah. Nah, di Madinah itu ada fase daulah. Fase daulah yang itu pemimpinnya komited menjadikan Islam menjadi contoh teladan, Islam sebagai landasan, turun wahyu secara kompleks. Kemudian ada kelompok penyokong para sahabat, Aus dan Khazraj, sudah sami'na wa ta'na, bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua. Kemudian sahabat juga, orang-orang warganya juga, ketika Mus'ab bin Umair pun sudah berdakwah di Madinah, sampai juga pada tahapan, ya tidak ada satu rumah pun kecuali sudah mengetahui tentang Islam dan Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya apa? Opini umum, ada penerimaan tentang Islam. Sudah ada tarbiyah, edukasi yang dilakukan pada masyarakat. Sehingga ketika Nabi SAW hadir ke Madinah, itu kemudian nyambung antara bottom up dengan top down. Arus bawah dengan level atas. Nah, jadi nyambung yang disampaikan Ustadz Basri tadi ya. Apa secara khusus tadi mentalitas, bukan hanya mentalitas di atas, tetapi juga masyarakat. Ataupun dibalik, bukan hanya mentalitas masyarakat, tetapi juga mentalitas yang di atas. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat ini memang mentalitas itu satu aspek ya. Nah, tetapi memang kalau kita bicara perubahan yang fundamental, memang variabelnya itu kan banyak dan itu tidak mudah. Memang perlu sering-sering ngobrol seperti ini. Bahkan bisa lebih luas ya. Kenapa perlu ngobrol?
Karena ngobrol, pemikiran awal dari yang lainnya. Kalau kita bicara kebangkitan, nah misalnya kebangkitan an-nahdah adalah intiqal, itu peralihan, perubahan. Jadi min halin ila halin. Jadi perubahan satu kondisi kepada kondisi yang lain, kemudian yang itu dilakukan atau berada pada proses min fardiyah, kemudian jamaah, kemudian daulah ila halin afdal, pada kondisi yang lebih baik. Nah, tadi saya sepakat dengan mentalitas, ini adalah next level. Di bawahnya apa? Di bawahnya pemikiran. Karena mentalitas itu satu set. Satu set berangkat dari pemikiran. Jadi kaidahnya adalah sulukul insan marbutun min mafahimihim. Perilaku manusia itu ditentukan dari pemikirannya. Nah, ini nyambung dengan apa yang dikatakan oleh An-Nabhani ketika mengomentari surat, menyampaikan penjelasan terkait surat Ar-Ra'd ayat 13 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, apa itu ma bi anfusihim? Nah, apa yang ada dalam pemikiran manusia. Itulah landasan utama melakukan perubahan. Jadi nyambung yang disampaikan oleh Ustadz Rizal Fahmi dan Ustadz Basri tadi. Jadi yang mana duluan ini? Fisik, infrastruktur, dan lain sebagainya, atau orangnya dulu? Orangnya juga ada aspek yang mendasar adalah pemikiran, mafahim, mindset, mentalitas. Nah, kenapa? Kalau kita bicara fisik, ternyata ini juga nyambung dengan kondisi Aceh. Jadi dana otsus yang tadi sudah mencapai 100 triliun lebih, satu sisi itu berkah. Tetapi ketika kita mensiasatinya dengan tidak baik, bisa jadi musibah. Nah, karena memang berbagai aspek itu bisa dilihat dari dua sisinya. Musibah bahkan itu bisa menjadi berkah. Contohnya apa? Contohnya ada negara-negara tertentu, negeri yang itu mendapatkan boikot yang sangat keras, kondisi yang memang sangat terbatas, berbagai limitasi, tetapi itu kemudian menjadikan dorongan untuk menjadi bangkit ya. Ibaratnya seperti pohon kurma, pohon yang itu dikatakan yang itu ditahan pakai batu supaya bijinya itu semakin kuat ke dalam, dan sampai pada saatnya dia itu akan kemudian menggeser batu tersebut karena fundamentalnya itu sudah kuat. Jadi tantangan, musibah Nabi Muhammad SAW itu menghadapi tantangan ujian yang sangat berat, tetapi terbentuk para sahabat kader-kader dakwah, kader-kader perubahan yang kualitasnya itu teruji, yang mereka berdakwah, yang mereka berbuat, yang mereka itu berjuang bukan karena uang, bukan karena materi, tetapi itu mereka sudah teruji, bukan mereka mendapatkan uang, justru mereka memberikan uang. Mereka berkontribusi. Nah, ini bagian daripada karakter perubahan. Nah, tetapi seperti yang tadi disampaikan, karena memang berbagai lini ini punya kontribusi, saya sepakat. Di samping kita berangkat dari ada gerakan tertentu, GPS, jamaah dakwah ini tertentu, ini memang perlu disupport oleh pemerintah, dan ini memang harus dua-duanya. Maka sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat, jadi saya sepakat tadi itu, kemudian kita lihat berbagai aspek, kita juga bisa melihatnya pada 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi praktis, yang kedua itu dimensi strategis, yang ketiga itu dimensi ideologis. Kalau urusan yang cepat di depan mata, mungkin ada treatment yang perlu kita lakukan secara langsung untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, dimensi strategis, ini ada berkaitan dengan jangka menengah. Dimensi ideologis, mabda'i, ini sesuatu yang secara fundamental harus diperbaiki. Man jahilal asla lam yusibil far'a abada. Barang siapa yang tidak mengetahui akar, pokok, fundamen, lam yusibil far'a abada, dia tidak akan menemukan cabang selamanya. Nah, jangan-jangan ketika kita melakukan berbagai upaya perubahan, perbaiki ini, perbaiki itu, tetapi secara fundamental kita tidak berangkat dari titik-titik yang benar. Kita tidak berangkat dari landasan yang benar. Nah, dalam konteks ini landasan yang benar itu apa? Kita berangkat dari Islam. Kita berangkat sesuatu landasannya, frameworknya itu dari Islam. Nah, ini menarik karena memang baru-baru ini kan baru ada vonis ya. Vonis dari hakim terhadap Tom Lembong. Ini sedikit agak tarik ke atas sedikit ya, konteks nasional. Nah, itu yang menarik. Ketika diputuskan vonis 4,5 tahun penjara, itu diantara alasan hakim karena kebijakan yang dilakukan oleh Tom Lembong ketika menjadi menteri itu cenderung mengakomodir ideologi kapitalis. Gara-gara itu dia kemudian diberikan hukuman, hukuman vonis 4,5 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah cuma itu yang terkait dengan kebijakan yang merujuk pada ideologi kapitalis? Yang lain jangan-jangan semuanya juga mengacu kepada kapitalisme gitu. Nah, aspek ya bahkan ya riba, kemudian katakanlah misalnya konteks keuangan ya perpajakan,
kemudian aspek pengelolaan, milkiyah, kepemilikan, bagaimana aset-aset sumber daya yang ada, itu kemana itu diberikan porsinya, pada swasta atau juga memang untuk milkiyatul ammah. Nah, ini sudah masuk pada ranah mabda'i, ranah ideologis. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, An-nasu al-muslimu atau al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma' wal kala' wan nar. Kaum muslimin itu berserikat kepada 3 perkara. Air, kemudian padang rumput, dan api. Nah, ini dalam konteks ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, ini adalah sesuatu aset yang memang harus dikembalikan kepada milikiyatul ammah, kepemilikan umum, tidak diberikan kepada private sector. Nah, sehingga kalau kita lihat, ya batu bara, tambang emas, macam-macam, kalau itu dikelola langsung oleh negara, itu luar biasa hasilnya, itu akan memberikan kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Nah, ini contoh, betapa aspek fundamental dari landasan agama Islam, inspirasi kita dan aturan di kita itu memberikan ruang untuk kita mendapatkan kemampuan keuangan negara yang sangat besar. Tetapi memang seperti tadi disampaikan, dalam kondisi yang tidak ideal, kemudian apalagi yang disampaikan oleh Ustadz Basri tadi, mentalitas yang itu di level pemimpin, ya bagi saya pribadi juga menjadi peringatan ya, menjadi peringatan, dan ini menjadi tantangan kita bersama, yang kalau kita kaitkan dengan pemuda, ya judul tadi Otsus dan Pemuda, anak muda Aceh, maka para pemuda itu bisa mengambil beberapa peran. Yang pertama misalnya dalam peran sebagai agen of change, untuk melakukan perubahan. Yang kedua juga sebagai bagian daripada inovator pembangunan, kreativitas, UMKM atau ekonomi kreatif, ya itu bisa dilakukan. Yang ketiga bisa menjadi bagian mengambil peran sebagai pressure group. Nah, ini yang memang kenapa? Karena memang kebaikan sebuah komunitas itu memang ditentukan oleh 3 aspek ini tadi. Pertama adalah takwa individu. Masyarakat itu baik, takwa. Enggak dia sudah bertakwa. Dia tidak mengambil punya orang. Dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan. Dia tidak melakukan kemaksiatan. Tetapi di mana-mana, kalau mengandalkan pada personal, itu nggak mungkin 100%. Faktanya, sunatullah, di masyarakat, bahkan di masa Nabi sekalipun, ada juga yang berbuat maksiat, bahkan ada yang berzina. Maka diperlukan level berikutnya. Ada jamaah yang melakukan dakwah, melakukan istilahnya kritik, melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu level berikutnya. Maka posisi jamaah dakwah, ada harakah dakwah, itu sangat sentral. Supaya masyarakat tidak nafsi-nafsi. Oh, apa yang penting lu kaget, anak lu kaget. Ya, tetapi ada orang pacaran, kemudian itu nggak peduli. Ada tadi seperti ada yang nggak makan, tidak peduli. Islam tidak seperti itu. Nabi SAW memberikan tamsil komunitas masyarakat, matalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah. Luar biasa. Tamsil tadi itu amar nahi mungkar ini ibarat masyarakat penumpang kapal yang ketika ada orang ingin mendapatkan air, dia nggak mau ke atas ngambil air, tapi dia ingin melubangi kapal. Tetapi ketika orang itu diam, maka yang tenggelam semuanya. Ketika maksiat tidak dicegah, maka semua itu akan tenggelam. Nah, yang ketiga, tadi sisi top down, itu memang peran negara, itu menerapkan Islam secara kafah, menetapkan kebijakan-kebijakan yang memang substansial, tepat sasaran. Nah, memang jadi sehingga tiga-tiganya ini artinya ketika ada orang yang melanggar, maka hukum Islam itu harus ditegakkan. Nah, sehingga memang masyarakat itu menjadi kebijakan-kebijakan prioritas, aspek distribusi harta, sehingga tidak ada yang memang tidak makan. Kemudian, nah ini memang bagian yang menjadi hal yang melekat pada sistem Islam. Maka sahabat-sahabat sekalian, berbagai aspek ini memang ya agak luas ya. Banyak hal yang memang kita perlu lihat, sehingga ya boleh dikatakan PR kita ini memang agak berat ya. PR kita ini agak panjang, seperti misalnya bicara Indonesia, bicara Aceh misalnya secara ekonomi, realitasnya misalnya kondisi ekonomi kita di Aceh, memang seperti tadi itu memang sudah puluhan tahun bergantung kepada transfer pusat. Ekonomi bergulir dengan dana APBN. Nah, sehingga usaha-usaha yang ada itu berbasis APBN juga. Ya, sehingga yang tumbuh itu para pengusaha kontraktor. Seperti itu, uang mengalir dari situ. Sementara ya pertanian, kemudian bisnis-bisnis yang lain, kemudian komoditi juga, barang-barang ini kita juga bergantung kepada Medan. Sementara untuk ada komoditi untuk ekspor impor juga kita sulit melakukan. Adapun komoditinya itu juga dibawa ke Medan lagi. Sehingga nilai tambahnya juga didapat oleh
Sumatera Utara. Nah, inilah kondisi-kondisi yang cukup kompleks, yang itu harus dirumuskan, harus dipikirkan secara detail. Nah, ini masuk ranah strategis. Ranah strategis yang memang perlu dipikirkan, perlu dilakukan secara fokus. Nah, tetapi memang itu juga menjadi tantangan kita. Banyak hal yang itu sebenarnya kalau dilakukan, katakanlah misalnya dengan konsep Pareto, 10, kalau ada 10 aspek, 10 bidang, yang pertama itu dianggap penting, sebenarnya dengan konsep Pareto, sebenarnya yang betul-betul penting itu hanya 2 atau 3. Ketika 2 atau 3 aspek ini dikelola, kemudian difokuskan, dikawal secara baik, maka sebenarnya ini menjadi sesuatu yang akan menjadi lompatan-lompatan besar. Nah, ini bagi kami pribadi ya, karena memang pada prakteknya, kalau saya sekarang ini tentu belum punya kapasitas untuk melakukan banyak hal yang secara substansif, mengkoordinir dengan power yang lebih besar. Tetapi sebenarnya itu menjadi PR kita, karena dalam konteks yang ada pihak-pihak lingkup-lingkup yang punya kewenangan secara anggaran, secara pelaksanaan. Inilah bicara pada banyak orang. Ini melingkupi pada banyak orang, masyarakat dan pengambil kebijakan, dan orang-orang lingkup-lingkup, sektor-sektor, institusi yang memang berperan melakukan itu. Tapi saya sepakat, ketika itu dilakukan secara fokus, skala prioritas, tahu masalahnya apa masalah utama kita, dan apa solusi dan langkah yang perlu dilakukan, ketika fokus dengan itu akan terjadi lompatan-lompatan besar. Nah, untuk menentukan itu secara persis, itu perlu duduk bersama, termasuk aspek yang sangat penting itu SDM. Maka koridor yang ada misalnya, ada prioritas kepada pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga yang lainnya, sesuai dengan alokasi otsus yang ada, rumusannya. Sebenarnya SDM atau pendidikan, ini harus kalau kita zoom, ini banyak lagi detailnya. Artinya bukan hanya bicara pendidikan formal, bukan hanya dengan ukuran-ukuran angka partisipasi murni atau apa misalnya yang lain, tetapi memang secara substansif membangun mentalitas, akidah, kemudian karakter. Nah, ini satu hal aja, kalau kita zoom in lagi, ini panjang lagi. Nah, kemarin teringat saya 2 bulan atau sebulan yang lalu kan, mengundang Kadis Pendidikan atau apa. Satu aspek pendidikan saja, kalau kita ini kompleks. Nah, jadi memang ini PR kita besar, dan terima kasih teman-teman dari GPS sudah menginisiasi. Ini kebutuhan kita, ini kebutuhan umat, kebutuhan rakyat Aceh dan juga pemerintah Aceh untuk kemudian mendapatkan masukan-masukan, ya support. Tetap kita bisa lakukan secara simultan dari bawah dan dari atas dari bawah. Sekali lagi, jangan berhenti untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalnya tadi disampaikan, kalau sering-sering disampaikan, itu menjadi opini, menjadi pressure yang kuat, sehingga memang SDM atau idealnya memang siapapun yang berada pada jalan pimpinan, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang dia orang-orang punya orientasi akhirat, yang takut kepada Allah. Sehingga dia tidak berani untuk mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Sehingga dia tidak berani untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan. Apalagi tadi disampaikan dalam kondisi umat, kondisi yang sangat prihatin. Nah, memang teladan utama masa Rasulullah. Teladan utama para khalifah, para orang-orang memang pejabat, ya Umar, Abu Bakar, dan juga yang lainnya, bahkan sampai memanggul makanan sendiri, untuk mengantarkan, untuk menjamin warga itu jangan sampai ada yang tidak makan. Sekali lagi, itu memang inspirasinya dari Islam, sistem Islam, figur-figur Islam, yang itu menjadi contoh teladan bagi kita, dan itu perlu kita teladani baik jalur pemimpin maupun jalur masyarakat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita meneladaninya dan berjuang untuk sampai kepada tahapan itu, walaupun itu memang tidak mudah dan masih panjang, dan insya Allah dengan kontribusi dan gerak kita bersama, ini akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Dimensi ideologis ya, kalau praktis itu lebih mudah. Kemudian strategis lebih tinggi, tapi memang perannya lebih besar. Tapi sampai dengan ideologis, ini lebih mendasar, itu lebih berat. Perlu penguatan-penguatan, perlu edukasi, perlu memang penguatan-penguatan akidah, dan juga ketekatan kepada Islam dan syariah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan kira-kira. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Karul sangat kompleks ya. Berbagai macam hal yang kita hadapi sebagai komunitas Aceh ya. Yang sebenarnya kalau kita paham ya, Aceh pemilik saham terhadap Indonesia, ya punya kewenangan yang paling kuat untuk mengarahkan perjalanan Republik ya. Walaupun kita komunitas kecil di antara yang besar, sebenarnya Aceh penting diperhatikan.
Baik, terima kasih atas partisipasi semuanya. Tadi ada beberapa poin yang memang saya mudah-mudahan nanti bisa kita tulis yang bagus dan nanti kita akan publikasi kepada publik. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan buah pikirannya Pak Karong, Pak Ilham, dan juga kita semua di sini. Mohon doanya supaya kami dikuatkan GPS terus menjadi bagian dari fardiyah dan jamaah yang akan terus menjadi pengawal dari setiap keinginan yang kita harapkan untuk berubah. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam agenda GPS, dan mohon doakan semoga aktivitas GPS berkah dan terus memberikan pikiran-pikiran terbaik untuk umat. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu katsiran. Dan kita tutup dengan surah tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.